Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Education, edukasi tanpa batas, bersama saya Si Menyan. Kali ini kita akan belajar atau membahas soal tentang hukum Hess. Hukum Hess ini adalah bagian dari pelajaran termokimia. Termo artinya panas. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal atau soal tentang bagaimana cara menggunakan hukum Hess. Cekidot. Sahabat Simenyan, pada episode kali ini, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita akan membahas tentang soal menggunakan hukum Hess. Ini ada sebuah soal, diketahui reaksi pertama adalah 2Ca dalam kurung S. Nah, apa maksudnya dalam kurung S? S di sini artinya solid. Solid itu berarti dia dalam bentuk padat. Artinya bahwa Ca ini wujudnya padat. Ditambah dengan O2 ada dalam kurung G, ini berarti wujud O2 adalah gas. Kemudian menjadi 2CaO. 2CaO wujudnya adalah S, berarti padatan. Delta H sama dengan plus 1271 kJ. Apa maksudnya delta H-nya sama dengan plus? Delta H sama dengan plus berarti reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Endoterm berarti dia membutuhkan panas. Kenapa dia plus? Karena kalau membutuhkan berarti dia menambah. Membutuhkan panas berarti dia ada panas yang masuk ke dalam sistem. Oleh sebab itu delta H-nya menjadi positif. Selanjutnya reaksi yang kedua, C dalam wujud S ditambah dengan O2 wujudnya gas menjadi CO2 wujudnya gas. Delta H sama dengan plus 394 kJ. Reaksi yang ketiga adalah CaO. CaO ini wujudnya S ditambah dengan CO2 wujudnya gas menjadi CaCO3 wujudnya padat. Delta H reaksi sama dengan plus 178 kJ. Pertanyaannya, tentukan delta H reaksi dari 2CaCO3 wujudnya padat terurai menjadi 2Ca wujudnya padat plus 2C padat ditambah dengan 3O2 gas. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya apabila ada reaksi seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess, cara menggunakannya kita mengulang kembali reaksi-reaksi yang sudah dituliskan. Contoh seperti ini. Yang ditanya adalah reaksinya ini, 2CaCO3 terurai menjadi 2Ca plus 2C ditambah dengan 3O2. Dari reaksi yang ada tersebut, kita jumlahkan sehingga dapatlah reaksi seperti yang dimaksud. Bagaimana caranya? Caranya harus kita perhatikan 3 reaksi yang di atas. 3 reaksi ini, yang pertama Ca ini posisinya ada di sebelah kiri anak panah atau dia posisinya berada di sebagai pereaksi. Sedangkan yang diinginkan oleh soal atau yang ingin dicari delta H reaksinya adalah
Ca itu adanya di sebelah kanan atau di posisi hasil. Posisinya ada di hasil atau di sebelah kanan. Oleh sebab itu, ini reaksi yang pertama harus dibalik. Supaya apa? Supaya Ca reaksi pertama berada di posisi sebelah kanan. Maka di sini kita kasih tanda. Reaksi yang pertama harus dibalik. Kemudian lihat posisi pada reaksi yang kedua. C-nya karbon itu berada di sebelah kiri, sedangkan yang ingin kita cari itu karbonnya berada di sebelah kanan. Oleh sebab itu reaksi yang kedua pun harus kita balik. Berarti reaksi yang kedua itu dibalik. Kemudian kita perhatikan reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga yang ditanya adalah ini pembentukan terjadinya CaCO3. CaCO3 posisinya di mana? Yang dicari CaCO3 posisinya ada di sebelah kiri, sedangkan yang diketahui ada di sebelah kanan. Oleh sebab itu, reaksi yang ketiga pun harus kita balik. Nah, setelah itu kita perhatikan koefisien masing-masing reaksi. Dari yang ketiga dulu. Di sini ada koefisiennya 2. CaCO3 yang dicari koefisiennya 2, sedangkan di sini koefisiennya 1. Oleh sebab itu di sini harus kita kalikan 2. Kemudian C ini jumlahnya 2. Sedangkan C yang diketahui jumlahnya 1. Oleh sebab itu ini juga harus dikalikan 2. Bagaimana dengan Ca? Ca di sini ada 2, di sini ada 2, berarti sama. Berarti ini tidak usah dikalikan. Karena sama berarti dia tetap. Terus O2 ini nanti mengikuti. Kenapa? Karena pada reaksi Ca dan C ini ada O2. Berarti ini nanti tinggal mengikuti. Nah, mari kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Kita tulis per reaksi yang sudah dikerjakan, yang sudah diberi perintah. Reaksi yang pertama 2Ca plus O2 menjadi 2CaO. Perintahnya dibalik. Kalau dibalik berarti yang posisi kanan hasil reaksi itu berada di posisi kiri menjadi pereaksi, sedangkan posisi kiri ya pereaksi berubah menjadi hasil reaksi. Bagaimana dengan delta H? Delta H-nya berubah juga tandanya, dari positif berubah menjadi negatif. Ayo kita lihat bagaimana menulis reaksinya. 2Ca ditambah, untuk wujudnya kita simpan dahulu ya, ditambah O2. Langsung kita balik saja. Jadi CaO-nya ada di sebelah kiri, berarti 2CaO terurai menjadi 2Ca plus O2. Wujudnya kita simpan dahulu ya. Terus delta H-nya berapa? Delta H-nya sama dengan, jadi min 1271 kilojoule. Kemudian reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua perintahnya juga dibalik. Berarti kita tulis CO2 dulu, baru terurai menjadi C dan O2. Dan jangan lupa dia dikalikan 2. Berarti hasilnya adalah 2CO2 terurai menjadi 2C plus 2O2. Bagaimana dengan delta H-nya? Delta H-nya juga sama, karena dibalik maka tandanya menjadi min. Kemudian awalnya 394, karena dikalikan 2, jadi 394 dikali 2 menjadi 788. Maka hasilnya adalah 788 kilojoule. Begitu juga dengan reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga juga harus dibalik dan dikalikan 2. Hasilnya menjadi 2CaCO3 terurai menjadi 2C
CaO plus 2 CO2. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk wujudnya kita simpan terlebih dahulu ya. Delta H-nya sama dengan, karena dibalik maka tandanya berubah menjadi negatif. 178 dikali 2 menjadi kali 2 berarti 356 kilojoule. Nah, seperti pada bunyi hukum Hess bahwa reaksinya dijumlahkan. Bagaimana cara penjumlahannya? Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian untuk delta H-nya. Kemudian untuk reaksinya, bagaimana menjumlahkan reaksi? Reaksi yang kiri dan reaksi yang kanan apabila ada yang sama, maka kita coret saja seperti ini. 2CaO sama dengan 2CaO. Coret. Kemudian 2CO2 di sebelah kiri ada 2CO2, di sebelah kanan juga ada 2CO2, maka dicoret. Atau hilang atau habis. Selanjutnya tidak ada lagi yang sama antara kiri dan kanan, berarti kita jumlahkan reaksinya menjadi di sebelah kiri ada 2CaCO3. Tadi wujudnya apa? 2CaCO3 adalah S. Terurai menjadi 2Ca. 2Ca tadi wujudnya apa? 2Ca wujudnya S. Ditambah O-nya nanti disimpan karena ada 2. Kemudian kita tambah 2C. 2C tadi wujudnya S. Dan O2-nya 1O2 ditambah 2O2 menjadi 3O2. Wujudnya apa? Gas. Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Delta H-nya tinggal dijumlahkan saja. Penjumlahannya bagaimana? Penjumlahannya adalah min 1271 kJ ditambah min 788 kJ ditambah min 356 kJ. Totalnya adalah 95. Di sini 9 ditambah 6 sama dengan 15 ya. Kemudian ini 1, 8 ditambah 8, 16 tambah 1, 16 tambah 6, 21, 2. Berarti 4, 7, 11 sama ini. 11 sama 4, sama 3 sama dengan 4. Kemudian 1 jadilah 2. Jadi jawabannya adalah 2000 minus 2415 kilojoule. Nah, inilah jawaban dari soal tersebut. Untuk diperhatikan bahwa yang harus diingat baik-baik, apabila sudah dibalik, yang kita jangan lupa merubah tandanya. Merubah tandanya, yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian kita harus cocokkan sesuai dengan apa yang ditentukan, apa yang dicari, reaksinya seperti apa. Sahabat semuanya, sebelum kita akhirin materi pada kali ini, pembahasan soal pada kali ini, saya akan menambahkan tentang wujud dalam bentuk kimia dan delta H. Wujud dalam bentuk kimia itu ada 4. Yang sudah diketahui adalah S dan G. Berarti ada 2 lagi yaitu wujudnya L. L itu berarti liquid. Liquid ini artinya cair atau wujudnya cairan. Kemudian wujud yang selanjutnya adalah aki. Apabila di dalam reaksi ada tertulis dalam kurung aki, maka aki itu adalah singkatan dari aqueous. Cara bacanya supaya mudah, aqueous. Aqueous itu artinya wujudnya adalah larutan. Apa bedanya antara cairan dan larutan? Kalau cairan dia wujudnya cair, kalau larutan dia wujudnya ada ion.
ion positif atau ion negatif. Itu bedanya. Jadi diingat-ingat bahwa di dalam wujud kimia itu ada 4. Yang pertama adalah solid, kemudian liquid, aqueous, dan gas. Itu urutan dari kerapatan dari partikel. Nah, kemudian kita melihat delta H. Delta H di sini ada 2 jenis. Delta H-nya ada 2 jenis, yaitu yang pertama dia bentuknya positif, yang kedua apabila delta H bentuknya negatif. Kalau positif dia endoterm, kalau negatif berarti dia exoterm. Exoterm itu X itu berarti bekas itu dia menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Exo berarti mengeluarkan atau menghasilkan, term panas. Jadi menghasilkan panas. Kenapa delta H- itu menghasilkan panas? Delta H sama dengan negatif karena panasnya berkurang di dalam sistem. Kenapa? Karena panasnya udah keluar, sehingga di dalam sistem panasnya berkurang, oleh sebab itu menjadilah dia tandanya negatif. Jadi diingat-ingat, kalau delta H sama dengan negatif, berarti reaksi tersebut adalah menghasilkan atau melepaskan panas. Yang intinya dia adalah mengeluarkan panas atau panasnya berkurang, oleh sebab itu delta H-nya negatif. Reaksinya apa namanya? Reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi endoterm itu delta H-nya positif. Kenapa? Karena membutuhkan panas, berarti panasnya masuk ke dalam sistem. Oleh sebab itu karena masuk ke dalam sistem, panasnya jadi bertambah. Semoga ini bisa membantu untuk penjelasan termokimia secara umum, dan sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.